Viruslah hati kami, bajak hati kami, bahkan aliri dengan air daripada Engkau. Kami siap ditanami dengan benih-benih yang terbaik daripada Engkau. Kami siap Tuhan, supaya benih itu boleh bertumbuh di tanah yang paling baik. Biarlah tangan hamba-Mu yang menaburkan benih-benih firman Tuhan. Hari ini kami berdoa, biarlah kuasa urapan Tuhan dan otoritas Tuhan yang bekerja di atas mimbar ini dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga apa yang kami dengar bukan saja menjadi pengetahuan dan kesaksian, tetapi firman itu boleh menjadi satu dan menjadikan kami kuat dan terus melangkah sesuai rancangan dan kehendak Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami siap dengan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus yang siap menerima berkat Tuhan, kita berkata amin. Puji Tuhan, silakan Ibu Bapak Ibu, baguskan kita serahkan kepada Ibu yang akan melayani firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu syukur kepada-Mu Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat nafas kehidupan Tuhan, nafas ilahi itu Tuhan yang Kau izinkan masih Tuhan bekerja di dalam diri kami, sehingga kami Tuhan pagi hari ini Tuhan bisa Tuhan berada di perhimpunan orang-orang benar di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau sentuh, Kau jamah, Kau ubah setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, sehingga firman berakar berbuah. Perubahan itu Tuhan kami alami pagi ini. Terima kasih Bapak, urapi sertai hamba-Mu. Hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bekerjalah Tuhan buat setiap kami Tuhan, sehingga kuasa ilahi itu Tuhan bekerja. Kami datang Tuhan tempat ini dengan beban pergumulan dengan sakit penyakit, kami pulang membawa kemenangan, karena Tuhan Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang memberi kemenangan. Setiap kita mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita. Amin. Ada sukacita. Di manakah suara gereja Rehoboth Manyarang? Sekali lagi saya tanya, ada sukacita?
sepuh, tetapi semangat tetap menyala-nyala. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka bersama-sama Alkitab kita. Firman Tuhan siang hari ini dengan tema hidupku milik Tuhan, yang akan kita baca dari Kolose 3 ayat yang ke-17, atau kita baca bersama-sama ya semuanya ya, mulai dari ayat yang ke-5. Sudah menemukan semua? Jadi sudah begitu, kita baca bersama-sama 2, 3, mulai ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Kolose 3, kita akan baca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama, mulai ayat yang ke-5. 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, muda atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi apa? Satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil apa saudara? Menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hidupku milik Tuhan, katakan sama-sama 2, 3. Hidupku milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita diberi waktu yang sama, katakan waktu yang sama. Saudara dan saya diberi oleh Tuhan waktu yang sama. Katakan sekali lagi, waktu yang sama. 24 jam dalam sehari. Ya. Sudahkah saudara dan saya menggunakan waktu yang Tuhan berikan itu seperti yang Tuhan ingin, seperti yang Tuhan kehendaki? Kalau saudara dan
betul aku bisa berdiri di sini, aku bisa ibadah pagi hari ini karena ada nafas ilahi yang masih Tuhan izinkan tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau engkau dan saya menyadari hidupku ini milik Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya akan sangat hati-hati dalam perkataan. Karena setiap perkataan yang kita ucapkan setiap hari itu akan kita bertanggung jawab nanti di hadapan Tuhan. Makanya hati-hati dengan yang namanya mulut. Ya, hati-hati dengan yang namanya mulut. Seringkali ketika hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang di luar keinginanku, kok Tuhan memberi C. Seringkali respon kita apa? Bahkan hal-hal yang tidak baik kita ucapkan kepada ya, Bapak Ibu, hati-hati dengan perkataan kita karena itu akan berdampak, akan kita bawa kepada sampai kekekalan. Hati-hati perkataan dan perbuatan. Apapun yang engkau dan saya lakukan di bumi ini, itu akan berdampak sampai kepada kekekalan. Karena hidupku dipakai Tuhan, katakan dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan untuk menggenapi, untuk menyatakan kuasanya. Sehingga orang dunia boleh melihat, itu loh orang Kristen kok bisa ya seperti itu. Sudah disalah-salahkan kok bisa ya seperti itu. Sudah dirugikan kok bisa ya berdamai. Dunia melihat ada perbedaan ya antara anak-anak terang dan anak-anak gelap. Itu yang mau Tuhan inginkan. Dan saya sadar hidupku ini milik Tuhan, maka kita akan sangat berhati-hati dengan perkataan atau perbuatan. Karena hidup kita dipakai Tuhan dengan satu rencana untuk menggenapi firman-Nya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Tuhan di mana? Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Bulan kemarin Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan saya, kenapa tidak saya katakan kami, karena saya pergi ke Jawa Timur tanpa suami. Saya pergi ke Jawa Timur dengan satu tujuan, mengantarkan orang tua saya. Dan saya ditemani dengan teman saya. Pikiran saya adem sebentar ya, adem sebentar mencari adem-adem di Jawa Timur. Tetapi kenyataannya setelah saya sampai di Jawa Timur, beda dengan apa yang saya rencanakan, beda dengan apa yang saya inginkan. Tubuh saya ada di Jawa Timur, ada di Malang, tetapi pikiran saya ada di Semarang. Saya berkata gini, Tuhan, aku di sini saja Tuhan yang ditemani orang tua. Aku di sini yang ditemani teman. Ada teman yang menemani, ada saudara-saudara. Tetapi Tuhan, badanku lemah, aku masih terngiang-ngiang Tuhan. Dengan anakku Tuhan. Bagaimana dengan suamiku Tuhan? Jadi badan saya itu ada di Jawa Timur, tapi pikiran di sampai kakak saya itu sudah di Malang ya, wes jalan-jalan ke kebun sana ya, ke sawah gitu. Akhirnya besoknya saya ngomong sama
Saudara, aku besok mau ke kebun, aku besok mau ke sawah, mau petik sendiri itu tanaman terong, mau petik sendiri itu cabai. Betul, paginya saya didatangi oleh saudara, ayo katanya mau ke sawah. Tetapi apa saudara, enggak dulu dari kaki saya itu lemes, jadi ngomong pun malas. Akhirnya setelah 2 hari di sana saya putuskan, ayo sih kita pergi cari gereja. Kita muter-muter cari gereja, nah ketemulah gereja GPD. Saya tunjukkan itu logik gerejanya. Besok minggu kita gereja ke tempat ini ya. Kalau sampai saya minta teleponnya. Setelah sampai di rumah saya telepon itu gembalanya. Pak, Bu, maaf kita dari Semarang. Mau tanya ibadahnya kalau minggu di sini jam berapa ya? 6:30. Baik Bu, baik Pak. Besok minggu kami hadir. Hari Jumatnya saya telepon itu hari Rabu, hari Jumatnya tiba-tiba gembalanya telepon, Ibu Friska, maaf, Ibu bersedia kalau khotbah atau menyampaikan kesaksian gitu. Saya berkata apa? Siap. Telepon saya tutup, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu keadaanku, aku lemas, aku malas Tuhan berbicara. Aku mau Tuhan cuma duduk manis di gereja. Aku tidak mau Tuhan. Tetapi karena aku tahu hidupku itu milikmu Tuhan. Ketika ada tugas itu Tuhan, aku tidak bisa menolak. Aku berkata apa? Siap. Beberapa menit kemudian gembala itu telepon. Bu Friska, iya gimana Bu? Maksudnya siap itu firman atau kesaksian? Dua-duanya saya siap Pak. Saya bilang gitu. Puji Tuhan ya. Oleh karena kekuatan yang dari Tuhan, dengan badan lemes, ngomong pun malas, pikiran blank. Minggu itu kami ke gereja. Begitu naik mimbar, saya suka cita. Di situ saya melihat anak saya Angel tersenyum. Itu yang menjadi kekuatan saya. Bapak Ibu Saudara, intinya ya, keadaan apapun yang saudara dan saya hadapi saat ini, ketika ada tugas dari Tuhan, ketika disuruh melayani, jangan dibanding-banding. Tetapi saudara harus berkata apa? Siap. Ya. Ketika anak saya 2 minggu setelah dipanggil Tuhan Yesus, kan saya dikasih tugas oleh Pak Wi di sini memimpin pujian. Makanya saya pesan sama Pak Len, tolong ya pujian ini, tolong dipotong yang bagian pujian ini disimpan. Bapak Ibu, setiap kali saya mendengarkan puji-pujian yang dinyanyikan di tempat ini, menangis saya. Karena ada pengalaman pribadi, saya melihat anak saya tersenyum, saya melihat Angel menari-nari di hadapan Tuhan, dan saya bersyukur. Apa yang berharga, apa yang saya siapkan menurut saya itu yang terbaik. Tuhan, anakku tak siapkan Tuhan untuk layanan iringi Tuhan. Karena sejak kecil Bapak Ibu Saudara, anak saya Angel sejak umur 1 minggu sudah saya bawa, pas saya gedung, saya geletakkan di persekutuan doa. Dan ajaibnya, saya tidak mengerti, sekarang saya baru mengerti kenapa ketika ibu-ibu yang lain datang ke persekutuan tempat saya, anak yang lain kan biasa bermain gitu ya Bu ya, main. Tetapi Angel dari puji-pujian sampai kepada bubar baru dia mau pergi. Setelah aku melihat, aku persiapkan Tuhan anakku sejak kecil Tuhan. Dan Tuhan, apa yang aku persiapkan yang terbaik ini Engkau ambil Tuhan. Bagian kita cuma bisa apa saudara? Bersyukur. Karena hidupmu, hidup suamimu, hidup anak-anakmu milik siapa? Milik Tuhan. Haleluya, amin. Kita tidak bisa mengondek. Dan kalau hari ini saya bisa berdiri di tempat ini, itu oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Ya. Hidup saudara dan saya akan Tuhan pakai untuk menggenapi firman-Nya, sehingga dunia ini boleh melihat Yesus hidup bersinar di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya. Bagaimana caranya saudara? Ya, supaya kehidupan saudara dan saya itu, karena Tuhan mau hari demi hari ya engkau dan saya mengalami perubahan.
Jangan jadi orang Kristen yang ngono-ngono wae bosenkan. Tetapi Tuhan mau, Tuhan menghendaki hidupku semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Piye carane, Bu? Lah piye carane, Pak? Aku masih hidup di dunia loh, ya. Itu suruh serupa segambar dengan dia, apa bisa? Saya katakan bisa. Karena Tuhan memberikan penolong. Itu yang menjamin engkau dan saya mampu kuat. Amin. Piye caranya? Supaya engkau dan saya hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Ini yang harus engkau dan saya lakukan setiap hari, bukan seminggu sekali, tetapi setiap hari harus kita praktekkan, harus kita lakukan, sehingga kehidupanmu, kehidupan kita makin lama makin serupa segambar dengan Kristus. Ini yang harus kita lakukan. Ayat yang kelima, Kolose 3 ayat yang kelima, ini yang harus kita lakukan setiap hari. Kita baca sama-sama 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu, apa saudara, segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan apa? Penyembahan berhala. Matikan, katakan sama-sama 2, 3. Matikan segala sesuatu yang dari dunia ini harus dimatikan, karena persahabatan dengan dunia itu menjadikan saudara dan saya apa? Seteru. Makanya harus dipisahkan, harus dimatikan. Ya apapun, seperti yang saya praktekkan sendiri. Aku mau Tuhan, aku mau berbeda dengan dunia. Aku mau Tuhan, hari lepas hari Kau ubah semakin serupa dengan Kristus. Setiap pagi Bapak Ibu kita katakan seperti yang saya praktekkan. Setiap pagi ketika jam 3 berdoa itu saya katakan, darah Yesus bungkus, darah Yesus menutup bungkus hidupku. Pagi demi pagi itu saya katakan, Tuhan, aku minta Tuhan, darah-Mu Yesus menutup bungkus seluruh tubuhku. Semua yang cabul, semua yang najis, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, dimatikan, dimatikan di dalam diucapkan setiap pagi. Pakai seluruh anggota tubuhku Tuhan menjadi senjata kebenaran. Pakai Tuhan seluruh anggota tubuhku menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Menjadi senjata kebenaran. Contoh menjadi senjata kebenaran itu seperti ini. Ketika Bapak Ibu dalam keadaan aku tuh sudah berdoa, tetapi kok seolah-olah jalanku itu masih tertutup ya. Aku tuh sudah berdoa, tetapi kok kelihatannya belum ada titik terang ya. Tuhan kok belum menjawab-jawab. Iblis mulai mengaum-ngaum. Iblis mulai mengaum. Percuma kamu pelayanan, percuma kamu ikut Tuhan. Ketika si pendakwa itu mengaum-ngaum, jangan didiamkan, jangan dinikmati. Bungkam, katakan bungkam. Bungkam itu mulut iblis dan berkata, ketika aku tekun meminta dan meminta, pasti Tuhan akan memberikan. Haleluya. Bukan cara membungkam mulut iblis itu seperti itu. Lawan dengan firman, ya. Lawan dengan firman. Nah, makanya kalau baca firman ojo gremeng. Yang kencang sampai telingamu mendengar. Haleluya. Lawan ketika sakit penyakitmu makin lama makin parah. Iblis berkata apa? Habislah kamu, sebentar lagi kamu mati. Lawan, bungkam mulut iblis. Caranya bagaimana? Bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakitku. Itu cara membungkam mulut iblis. Itu cara membuat iblis lari terbirit-birit dalam kehidupan. Itu yang dimaksud Tuhan, ya. Engkau dan saya
hari demi hari mematikan daging. Hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya. Karena engkau dan saya telah mati, katakan mati. Mati, cara hidup kita yang lama ditinggalkan, dimatikan, dan engkau dan saya saat ini hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hidupku milik Tuhan. Tuhan beri waktu 24 jam dalam sehari. Mari kita belajar bersama-sama dengan tuntunan Roh Kudus. Kita pakai, kita pergunakan waktu itu seturut kehendak Tuhan. Amin. Jangan dihabiskan untuk banting tulang. Engkau dan saya perlu bekerja karena firman Tuhan berkata tidak kerja cumanan. Betul? Kita perlu bekerja, tetapi engkau dan saya harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Tuhan menghendaki bukan cuma dari hari sehari, dari hari ke hari. Berapa tahun, berapa lama Bapak Ibu Saudara mengiring Tuhan? Tuhan mau melihat engkau dan saya makin lama makin serupa dengan Kristus. Dan selanjutnya, apa toh yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupanku? Ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus tahu, apa toh Tuhan yang Kau kehendaki di dalam diriku ini? Aku harus piye toh Tuhan? Aku harus bagaimana Tuhan? Kita buka bersama-sama 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Dibaca bersama-sama. Tuhan menghendaki hal ini di dalam kehidupan saudara dan saya. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Kita baca 2, 3. Karena inilah kehendak Allah, yaitu apa? Pengudusanmu, supaya kamu menjauhi percabulan. Bagaimana Bu? Bagaimana Pak? Supaya aku ini menjauhi percabulan. Ya, sekarang yang namanya di HP itu kan di-ler. Ya, kita harus cerdik. Apa yang kita lihat? Kalau itu membuat pikiranmu tidak baik, ya jangan ditonton. Ya, tontonlah hal-hal yang membuat imanmu kuat. Tontonlah yang membuat imanmu, karaktermu, bukan karakter tempe, tetapi karakter wajib. Karena di sini dikatakan Tuhan menghendaki hidup saudara dan saya apa? Pengudusan. Hari lepas hari Tuhan mau mendapati dalam kehidupan kita apa? Makin hari makin kudus, makin hari makin sempurna, serupa segambar denganmu Yesus. Yang pertama, matikan keinginan daging. Dan Tuhan selanjutnya mau apa? Tuhan menghendaki dalam kehidupan saudara dan saya hidup kudus. Karena tanpa kekudusan engkau dan saya tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Tanpa kekudusan menjengking bolak-balik,
puasa sampai garing. Kalau hidupmu tidak kudus, tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Berdoa siang dan malam, kalau hidupmu tidak kudus, engkau telinga menjadi tuli, tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Jadi modal utama, Tuhan menghendaki engkau dan saya hidup kudus, sehingga tuntunannya, bimbingannya, suaranya, kasihnya kita kejar, kita nikmati hari lepas hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti Engkau. Engkau suci, suci, mulialah namamu. Katakan Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti Engkau. Engkau suci, suci, mulialah namamu. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan, hanyut dalam cintamu. Saat ku masuk ke hadiratmu, temukan apa? Temukan kasihmu. Seperti yang saya alami ketika dikasih tugas waktu itu. Ibu Friska siap membagikan firman, Ibu Friska siap untuk kesaksian, meskipun secara daging saya tidak mampu, saya tidak kuat, saya malas, saya mau pensiun, saya mau duduk saja di gereja mau mendengarkan firman Tuhan. Yang penting saya kan masih ibadah tuh Tuhan. Engkau tahu keadaanku Tuhan. Walaupun secara daging keadaan saya seperti itu, karena saya menyadari hidupku milik Tuhan. Ketika ada tugas saya berkata, Pak, aku siap. Jangan mengandalkan kekuatan manusia, jangan mengandalkan kecakapanmu, aku pintar, aku bisa. Jangan. Justru di dalam kelemahan kita, kalau kita mendekat, belajar hidup kudus, meninggalkan cara hidup yang lama, mematikan yang namanya keinginan daging itu, engkau dan saya diperlengkapi oleh apa? Kuasa yang tinggi. Amin. Saya bersyukur Tuhan, Kau beri kemampuan dimanapun keberadaanku Tuhan, hidupku menjadi berkat. Jangan saudara berkata aku tidak bisa apa-apa. Justru engkau dan saya tidak bisa apa-apa, tetapi aku mau. Tuhan bukan mencari orang pintar, tetapi Tuhan mencari orang yang apa? Yang mau. Aku mau Tuhan, ketika engkau dan saya mau, Tuhan perlengkapi dengan hal yang ilahi. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan mengandalkan kecerdasanmu, kepintaranmu, kecakapanmu, tetapi kita mengandalkan Tuhan, sehingga langkah demi langkah kita ada dalam tuntunan Tuhan, langkah demi langkah kita ada dalam perkenan Tuhan. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbing siapa? Membimbingku dalam keadaan apa saudara? Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap
menyatakan diri bersyukur ya anak saya punya ujian lumayan, tetapi berjalan dengan waktu saudara. Pabriknya kolek dan anak saya terus berhenti dari pekerjaan, sempat menganggur. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan kasih jawaban. Tapi waktu ketika saya berdoa, Tuhan perlihatkan saya berada di dalam ruangan, di dalam rumah itu, di dalam rumah saya dan keluarga. Anak saya Philip itu seperti anak lindung, saudara. Aku mau keluar lewat pintu belakang, pokoknya intinya mau keluar, tapi dalam keadaan blank. Roh Kudus berkata apa? Ucapkan kata-kata, sayang, jangan keluar. Sayang, mama di sini jangan keluar. Tetapi ketika anak saya dilarang dengan marah dan sebagainya, malah semakin apa? Semakin orang saya menangis di alam roh. Tuhan, anakku Tuhan. Roh Kudus berkata, ucapkan apapun yang kau katakan, mau makan, mau kau sapa dalam WA, berkatakan awali dengan apa? Sayang. Itu yang akan meluluhkan hati dia. Itu yang akan membuka pintu berkat. Saya bersyukur, saya praktek, saudara. Saya sampaikan sama suami, saya sampaikan sama cicitnya. Kalau WA adik, awali dengan perkataan saya, pokok intinya saya. Betul, saudara, saya praktekkan. Entah berapa minggu, berapa bulan itu saya praktekkan. Biasanya kalau di WA itu hari ini tak WA, baca balasnya tuh bisa besok, bisa kapan-kapan. Tetapi ketika hari itu saya praktekkan, sayang, kamu sudah makan, sayang, kamu lagi apa? Langsung dijawab. Di situ saya mendapatnya terang luar biasa. Satu perkataan, kalau itu bersumber dari Engkau, membuat mujizat besar dan puji Tuhan. Rabu kemarin anak saya, Tuhan sudah buka pintu pekerjaan yang luar biasa, mendapatkan pekerjaan yang terbaik, gaji yang terbaik. Sorak-sorak itu, wah Tuhan sudah. Hal yang tidak enak, hal yang tidak Engkau mengerti itu Tuhan izinkan terjadi. Jangan komplain kenapa dan dengar suara dakwaan. Tetapi mari belajar, matikan keinginan dagingmu. Ya, mari belajar untuk hidup kudus sehingga suara tuntunan Tuhan itu kita dengar dan kita lakukan. Amin. Haleluya. Dan saya tuh diingatkan ya, kita sebagai orang tua karena jengkel kan pernah mengatakan perkataan yang tidak baik. Roh Kudus ingatan saya bersyukur dalam nama Yesus, perkataan yang sia-sia itu aku cabut sampai ke akar-akar. Harus dibereskan sehingga tidak ada celah, tidak ada lubang buat iblis. Bapak Ibu Saudara, dengan kesaksian saya ini, saya menghimbau, saya mengajak ya, sekecil apapun pertolongan Tuhan, saksikan, ceritakan supaya Tuhan bekerja dalam dirimu, dalam diriku lebih lagi. Ojo ngelendem wae nek ditolong Tuhan. Jangan menang wae, itu mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, apapun pertolongan sekecil apapun kita wajib, katakan wajib. Kita wajib saksikan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Kenapa segala sesuatu yang dari dunia ini harus dimatikan? Jawabannya ini ayat yang ke-6. Kenapa toh Bu? Kenapa toh Pak? Yang dari dunia ini kok harus dimatikan? Jawabannya ayat yang ke-6. 2, 3. Kolose 3 ayat yang ke-6. Ini jawabannya kenapa? Ya segala sesuatu yang dari dunia, yang bersumber dari dunia itu harus dimatikan. Ini jawabannya ayat yang ke-6. 2, 3. Semuanya itu mendatangkan apa Bapak Ibu Saudara? Murka Allah atas orang-orang. Segala sesuatu yang dari dunia mendatangkan apa? Murka Allah. Apapun statusmu, mau pendeta, mau pendoa, mau jemaat biasa, kalau engkau tidak hidup kudus, kalau engkau tidak hidup kudus, yang didapat apa? Murka. Bukan berkah, tetapi apa? Murka. Jadi kekudusan itu mutlak
harus hari demi hari kita lakukan. Amin. Apapun jabatanmu, apapun ya, engkau pendoa, engkau jemaat biasa, kalau engkau tidak mematikan keinginan dagingmu, yang didapat apa Bapak Ibu Saudara? Murka Allah ya. Mari selama ada kesempatan, ayo bertobat. Jangan main-main dengan yang namanya dosa. Caranya lagi piye toh, Bu? Aku ya mau. Mulai perkataan, pikiranku pikiran Kristus. Ucapkan, pikiranku pikiran Kristus. Ucapkan. Dan saya seringkali di depan kaca saya tunjuk diri saya, pikiranmu adalah pikiran Kristus. Amin. Pikiran kita adalah pikiran apa? Itu perkatakan, bukan cuma seminggu sekali waktu di gereja saja, tetapi perkatakan itu setiap hari. Kalau pikiran saudara dan saya adalah pikiran Kristus, Tuhan mulai bergerak. Tuhan taruh beban untuk jiwa-jiwa di luar sana itu yang masih dalam kegelapan. Jadi saudara tidak egois, yang penting kan aku. Masalahku dewe sih oke kok ini kok ngurusi orang lain peduli amat, Pak amat asal tidak peduli. Ketika engkau dan saya terus-menerus belajar hidup kudus, perkataan pikiranku adalah pikiran Kristus, Tuhan mulai bekerja, Roh Kudus mulai menuntun, Tuhan taruh beban untuk jiwa-jiwa di luar sana. Amin. Doa damai buat siapa? Doa damai buat Indonesia. Bangsa kita sedang dalam keadaan, engkau dan saya wajib apa? Berdoa. Jangan fokus kepada masalahmu sendiri, tetapi apa? Tuhan beri aku beban Tuhan untuk menangis siapa? Jiwa-jiwa. Haleluya. Ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah bangsaku, oleh iman bangkitlah negeriku. Ini kerinduan Tuhan apa? Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Yang tadinya fokusnya yang penting diriku sendiri, masalahku saja belum ngapain ngurusi orang lain. Tetapi ketika engkau dan saya belajar menguduskan diri, Tuhan taruh beban untuk jiwa-jiwa. Haleluya. Siji loro telu, ayo kanca padha melu, papat lima enam, ya sing temen pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono, sepuluh wis jangkep, derek Gusti mesti selamat. Taruh beban ini dalam setiap kami Tuhan.
beban di dalam diri kita untuk apa? Menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Amin. Kita baca sebentar ya. Seringkali ya saya itu ketika mendengar wis kawaan dadi wong Kristen tapi mulutnya kok bocor. Itu harus kita apa? Kita apa saudara? Harus dibuang, katakan dibuang. Kalau kita sadar hidup kita milik Tuhan, maka harus tidak bisa enggak, harus banyak hal yang harus kita buang. 5 hal yang menjadi penghalang, 5 hal yang menutup berkat, 5 hal yang menunda Tuhan memberkati orang Kristen. Apa? Karena 5 hal ini masih digodeli, dieman-eman, belum bisa dilepaskan. Apa 5 hal itu yang harus kita buang? Ayat yang ke-8 ini harus kita buang supaya doa-doa kita tidak terhalang. Cembur mulut ini harus kita buang. Kolose 3 ayat yang ke-8 ini harus dibuang. Ojo dieman-eman supaya terjadi terobosan di dalam kehidupan kita. Kita baca 2-3. Tetapi sekarang buanglah semua, katakan semua. Semua ini yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari. Kita koreksi diri kita. Apa ya Tuhan? 5 hal di dalam diriku yang masih menempel ini ya Tuhan. Yang tahu siapa? Saudara dan saya. Yang tahu diri kita sendiri, kita koreksi diri kita. Apa yang masih belum dibuang ya? Yaitu apa saudara? Antara lain 5 hal itu. Yang pertama apa? Marah. Yang kedua geram. Yang ketiga kejahatan. Yang keempat apa? Fitnah. Dan yang terakhir yang kelima apa? Perkataan yang kotor. Tadinya perkataan pedes, sapi, ayam goreng. Hati-hati perkataan itu, nanti kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan ingatkan, buang, katakan buang. Buang perkataan kotor itu, diubah menjadi apa? Puji-pujian. Ayam goreng, mau Pak Daud? Lucu penuh dengan pujian kepada ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya supaya mulutku apa yang keluar yaitu apa? Puji-pujian, bukan kata-kata yang kotor, bukan sampah. 5 sampah harus dibuang supaya Tuhan mendengarkan, mengabulkan doa-doa kita. Haleluya, amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita baca ayat yang ke-9 masih di Kolose. Jangan lagi kamu saling apa? Mendustai, karena kamu telah menanggalkan, katakan menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Apa yang dari dunia harus dicopot, harus dilepas, harus ditanggalkan dari kehidupan kita. Nah, setelah apa yang dari dunia itu dilepas, dicopot, ditanggalkan, Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya engkau dan saya telanjang. Haleluya. Karena yang dari dunia sudah dilepas, semua 5 hal tadi sudah dilepas. Dan Tuhan mau mendandani, mau memperlengkapi, mau memakaikan jubah kepada saudara dan saya, itu jubah surga. Yang 5 hal dari dunia kita copot, kita lepaskan, dan Tuhan menyediakan, katakan menyediakan baju yang baru, yaitu baju surga. Karena Tuhan sayang saya, katakan Tuhan sayang saya. Tuhan sayang saya. Yesus sayang padaku. Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, tinggal dalam. Ini lagu nak sekolah minggu ya. Nanti sekali waktu
anak-anak nyanyi ini ya. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut apa katanya. Yang dari dunia disopot dilepas, ikut, turut apa katanya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Yang dari dunia dicopot, dilepas, ditanggalkan. Tuhan sediakan baju yang baru karena Tuhan sayang engkau dan saya. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Tuhan sayang engkau dan saya. Setelah yang dari dunia dilepas, ditanggalkan, dicopot, Tuhan mau memberikan jubah yang baru. Seperti apa jubah yang Tuhan sediakan? Bukan nanti di surga loh, tetapi selama engkau dan saya masih tinggal di dunia, masih hidup, masih bernafas, Tuhan sudah sediakan untuk jubah itu kita pakai, kita kenakan. Jubahnya, bajunya itu seperti apa? Yang dari surga itu. Jadi sebelum kita sampai ke surga, kita harus belajar membiasakan diri mengenakan tata cara surga, memakai baju surga. Nah, seperti apa baju dari surga itu? Yang harus setiap hari kita kenakan, bukan seminggu sekali, tetapi setiap hari kita kenakan. Kolose 3 ayat yang ke-10 ini baju surga. Selama engkau dan saya masih hidup di muka bumi ini, sebelum sampai ke surga, kita belajar dulu mengenakan jubah atau pakaian surga. Kita baca bersama-sama 2-3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kali. Terus-menerus, katakan terus-menerus. Terus-menerus pikiran kita harus diperbaharui. Jadi sebelum engkau dan saya sampai ke surga, tinggal di surga, yang harus kita kenakan apa? Pikiran ini terus-menerus harus diperbaharui. Haleluya. Gampang enggak? Gampang. Tetapi ketika engkau dan saya berjalan bersama Tuhan, saat keadaan sekelilingku di luar kemampuanku, apa yang harus engkau dan saya lakukan? Berdoa, katakan berdoa mengubah segala sesuatu. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu.
mengalir kemanapun Kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan di sekelilingmu di luar kemampuan, satu yang harus engkau dan saya lakukan apa? Berdoa. Saat keadaan di depanmu mengecewakanmu Tuhan, satu hal yang bisa mengubah apa? Doa. Doa mengubah segala sesuatu. Amin. Jadi sekali lagi Tuhan mau setiap umatnya, engkau dan saya, gereja Rehoboth di tempat ini hari demi hari terus diperbarui yang namanya pikiran ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, masih semangat saya sampai masih 1 jam lagi. 1 jam lagi, tidak apa-apa ya Bapak Ibu Saudara, mumpung ketemu. Saya kan jarang-jarang diundang sini kan setahun sekali. Haleluya. Pak itu bilang, kalau punya teman tuh ya diajak. Saya mau Pak ngajak teman untuk ngisi di sini, tetapi tidak semua sama. Nah kalau harus embel-embel, amplop dan sebagainya, saya tidak berani ada ya. Jadi ya tidak memungkiri karena kita tapi saya bersyukur Pak itu luar biasa ngasih kesempatan buat banyak hamba-hamba Tuhan untuk menyuarakan hatinya di tempat ini. Amin. Upahmu besar Pak Wi. Gereja Rehoboth dipakai Tuhan semakin lama semakin luar biasa. Banyak hamba-hamba Tuhan lahir dari tempat yang kecil ini karena dengan lapang hati Pak Wi bersama ini menyediakan waktu, memberi kesempatan kepada orang-orang yang masih belajar ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Inilah pakaian surga yang harus saudara dan saya kenakan selama masih di bumi ini. Kolose 3, kita baca ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang Bapak Ibu, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah pakaiannya jubah surga. Itu apa yang harus kita pakai setiap hari? Jubahnya apa namanya? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. 5 baju dari dunia kita tanggalkan, 5 baju surga, 5 jubah dari surga kita kenakan. Ya Tuhan itu luar biasa ya. Dicopot 5 baju yang bau, yang melekedak, Tuhan ganti 5 baju yang ajaib, wangi, sehingga dimanapun engkau dan saya orang mencium bau Kristus. Inilah anak-anak Tuhan membawa keharuman. Amin. Haleluya. Saya berdoa gereja Rehoboth yang terus-menerus memakai jubah surga. Baju dari dunia 5 ditanggalkan, baju surga dikenakan. Amin. Sehingga ketika Tuhan menjemput engkau dan saya, tidak takut-takut lagi seperti di luar sana. Ketika Tuhan menjemput engkau dan saya dengan sukacita, aku siap Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, siap disebut Tuhan? Nanti Bu, aku kepengen duwe putu. Nanti Bu, aku kepengen delok anakku nikah. Ojo kangen alasan. Pikirkanlah pikiran kita. Sesuk itu loh Tuhan sudah berdiri menjemput. Kenapa? Kalau pikiran kita seperti itu, kita akan hati-hati dengan hidup ini. Amin. Tidak sembrono. Ya, amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh oh. Dia girakanku.
saudara, yang membuat engkau dan saya girang? Banyak orang Kristen yang ditanya ini bingung loh. Apa Bu? Apa Pak yang membuat engkau girang? Barusan disampaikan di selati. Apa yang membuat engkau dan saya girang? Karena saya mengenakan jubah pakaian surga, sehingga dengan sukacita, kegirangan penuh itu aku masuk ke rumah Tuhan. Amin. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Pintu berkat itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan sambil menunggu waktumu Tuhan, waktu yang tepat itu Tuhan kau menjebol pintu surga itu. Nah, kita buka bersama-sama Kolose 4 ayat yang kedua. Sambil menunggu jawaban doa itu, apa yang harus engkau dan saya lakukan? Ini yang harus kita lakukan. Kita baca bersama-sama 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap, jaga pintu gerbang mulutmu, jaga kelakuanmu, jaga pikiranmu sambil menunggu doa itu dikabulkan, pintu berkat itu jebol, sehingga yang namanya berkat itu seperti derojokan Tuhan curahkan. Sambil hal itu kita nantikan yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu Saudara? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur itu supaya kenapa? Tidak terjadi penundaan yang terlalu lama, ya. Ditunda-tunda lama karena kakek ngomel, kakek menumbel, sehingga terjadi penundaan yang lama. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jadi sambil menunggu doa itu dikabulkan, apa yang kita lakukan? Mengucap syukur. Ojo seperti yoyo, kekristenan hanya naik turun, tetapi terus mendayung berat kehidupan kita bersama Yesus sampai kemana? Sampai garis finish. Ku dayung-dayung perahuku menuju kemana? Ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah jawaban doa itu. Yang mengikuti engkau dan saya apa? Badai kehidupan, tetapi ada damai sejahtera melewati badai itu karena engkau dan saya mengucap syukur, sehingga perahu kehidupan selamat sampai di ku dayung-dayung perahuku menuju kemana? Ke seberang. Lewati apa saudara? Melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleh
kakean ngomel. Biasanya si kakek ngomel itu siapa? Ibu-ibu itu tidak termasuk. Saudara bisa tanya sama anak saya, sama suami saya. Saya itu orang yang menang. Bisa dikatakan ditutup baru ngomong. Ya, menang. Orang kakek yang ngomong. Makanya Naya dikatakan kamu cerewet. Sakitnya tuh di sini. Padahal aku menyadari aku tidak terlalu ngomong siji loro. Dikatakan cerewet. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, terutama ibu-ibu, sambil menanti jawaban doa itu dikabulkan untuk kakean, ubahlah omelan dengan ucapan syukur. Amin. Ya, ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. Ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus. Apa yang engkau dan saya katakan, apapun yang engkau perkataan, apapun yang engkau dan saya perbuat, lakukan semuanya itu dalam nama Yesus. Mulai praktek. Apapun yang kita lakukan dalam nama Yesus. Pagi hari buka toko, dalam nama Yesus aku buka toko laris, toko ramai, toko banyak pembeli. Amin. Ketika engkau dan saya mulai keluar rumah, mau berangkat ke kantor, katakan dalam nama Yesus, perjalananmu lancar. Semua yang aku kerjakan sepanjang hari ini lancar. Katakan dalam nama Yesus, apapun yang engkau dan saya lakukan dan berbuat, lakukan dalam nama Yesus. Kenapa tidak nama yang lain? Karena dalam nama Yesus itu ada apa? Ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada terobosan. Amin. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus aku disembuhkan. Dalam Yesus ada kemenangan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Jadi pesan Tuhan yang terakhir, supaya kemenangan itu engkau kejar, engkau dan saya nikmati. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, lakukan, perkatakan dalam nama Yesus. Amin. Sebagai ayat penutup, ya, kita baca bersama-sama. Pada kesembuhan, amin. Sebagai ayat penutup ya saudara. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Pintu gerbang mungkin saat ini belum terbuka. Pintu gerbang berkat, tetapi ini janji Tuhan buat engkau dan saya. Karena engkau dan saya milik Tuhan, hidupku milik Tuhan. Ini janji Tuhan buat setiap kita. Kita baca bersama-sama. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Tuhan akan mengubah tangisanmu menjadi kegirangan. Tuhan akan mengubah pergumulanmu menjadi sukacita. Tuhan akan membuka pintu berkat. Padang gurun itu diubah menjadi taman Tuhan. Sudah ketemu? Baca bersama-sama. Yesaya 51 ayat yang ketiga. Yesaya 51 ayat yang ketiga ini Tuhan akan ubah buat semua gereja Rehoboth di tempat ini. Padang gurun, lembah air mata, Tuhan ubah menjadi tamannya Tuhan. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Yesaya 51 ayat yang ke-13. Yesaya 51 ayat yang ketiga. Yesaya 51 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat apa Bapak Ibu Saudara? Padang gurun seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat apa? Kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang buat gereja, buat setiap kita.
janji Tuhan, Tuhan akan mengubah padang gurun dalam hidupmu, hidupku diubah menjadi apa? Kegirangan. Sebagai bonus, ayat penutup ini betul-betul penutup. Sebagai ayat penutup kita baca bersama-sama Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ini ayat penutup. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 2, Yesaya 41 ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan apa? Tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau engkau dan saya menyadari hidupku milik Tuhan, tangan kanan Tuhan akan memegang, membawa apa? Kemenangan. Padang gurun, kesusahan, lembah air mata, Tuhan ubah menjadi apa? Menjadi apa? Taman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu tadi ya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Seperti yang Kau kehendaki, terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Hidup